Tapi effort nih kayak ke pengajian ini kan jauh, ya kan, naik bis, naik Grab dan sebagainya. Dapat ilmu nih. Tetapi sesudah dapat ilmu ini enggak sesekuat effort untuk belajar, yaitu mengamalkan. Berapa banyak yang tahu senyum itu sedekah? Berapa banyak yang tersenyum? Saya tidak mengatakan ini asem semua, ya kan? Tapi jarang. Betulan Pak, saya pernah lihat di wisuda ya, di pesantren. Pak, di depan itu kan para pimpinan. Qadarullah, saya bagian lihat di belakang. Mungkin lagi banyak masalah semua. Tidak ada satupun yang senyum. Ini teh hari gembira, wisuda. Padahal senyum itu tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah. Kita tahu ilmunya, tapi kenapa tidak mengamalkan? Ini nafsu. Malas. Malas ini bagian dari nafsu. Kita harus kenalin betul dulu. Bagaimana cara mengatasinya? Ini saya akan sebutkan 7 jenis nafsu dalam keseharian kita, ya. Yang pertama adalah, mau yang mana dulu nih? Karena sekarang dalam demo ini kelihatan nafsu lagi banyak, betul tidak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awas ya, jaga pikiran ini, karena pasti lihat penjarahan-penjarahan itu. Rata-rata orang itu jatuh karena 2 perkara. Satu, lemah pemahaman agamanya. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Mungkin dia belajar agama, tapi kalah oleh nafsu sehingga tidak mau mengamalkan, atau ilmu dan amalnya malah jadi ujub, sombong, takabur. Mau yang mana dulu? Syahwat lah ya. Syahwat ini adalah dorongan untuk meraih kesenangan yang menyenangkan. Sebetulnya makan itu bagian dari syahwat. Tidak sedikit yang pergi ke puncak, tidak salah ya, pengen lihat di medsos, di ngikngok katanya ada makanan restoran baru enak, pergilah ke sana. Macet, padahal udah nggak sarapan dulu. Ke puncak buka tutup, tambah macet. Mulai enter wind, masuk angin. Sampai di sana antrian panjang. Udah antri nih, udah gemeter, pas deket kita habis. Pulang dikerok. Ini gara-gara apa ya? Gara-gara lapar atau nafsu? Nafsu. Makan itu cuman segini nih. Lewat. Ini efeknya, ya. Air hangat. Oh, tahu aja. Ini paling enak dikompres begini. Nah, hadirin, nafsu padahal makannya cuma segini. Bukan tidak boleh cari makan enak, tapi jangan sampai mengorbankan banyak hal gara-gara segini. Tapi itu makanannya indah. Indah tuh sebelum dikunyah. Seindah apapun tata letak makanan, kunyah dulu. Barang yang sama lihat lagi, beda. Benar. Tapi ini aromanya, itu hidung, jambar roti, itu nafsu hadirin. Bukan tidak boleh makan, tapi jangan diperbudak oleh hidung, sebab hidung tidak bertanggung jawab. Benar? Tapi ini enak sekali warnanya. Telan pakai mata.
Aslinya keperluan perut kita tuh tidak rumit. Nah, kalau kita pakai nafsu jadi rumit. Benar? Halo? Hati-hati, nafsu makan bukan tidak boleh, tapi jangan sampai diperbudak nafsu, sehingga kita jadi hidupnya bermasalah. Nafsu apalagi syahwat, maaf ya, ini untung kita yang hadir-hadir ini kelihatannya sudah lebih dari dewasa ya. Saya berusaha nggak nyebut itu. Sudah sama-sama senior, mungkin sudah agak beda dibanding zaman 20 tahun yang lalu. Tapi kita lihat kasus-kasus tuh, padahal syahwat itu ya cuman segitu-gitunya Pak. Allah menciptakan kesenangan, maaf ya, kenikmatan duniawi ini sedikit dan sebentar, tidak bisa lama. Duren, enak, berapa lama? Coba makan 10 lah, pasti dikarungin. Es krim, segini enak, 1 baskom, masalah. Sama syahwat juga, maaf ya, seberapa sih ya, cuman segitu-gitunya. Tapi kalau tidak pakai iman, jatuhlah pada perbuatan haram. Berbahagialah yang bisa jaga pandangan, karena dari pandangan, makanya Ghodul Basor itu pintu dari menjaga syahwat kesenangan. Orang yang bisa menahan pandangan lebih aman. Sekarang kita sering tidak merasa bersalah. Nih bapak-bapak, sebetulnya kalau kita lihat iklan sampo itu tidak halal bagi kita ya. Harusnya kita menundukkan pandangan, tapi karena udah terlalu banyak tayangan tidak menutup aurat, seakan ini tuh tidak salah. Kita harus istighfar, sebetulnya tidak halal itu bukan mahram kita. Ibu juga lihat drama Korea, ganteng-ganteng, gagah-gagah, lagi berenang dilihatin, selesai nonton lihat suami, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitan, innalillahi. Kita teh aslinya ganteng Pak, kalau nggak ada kompetitor ya kan. Hati-hati Bu, walaupun bagaimana tetap dicatat pandangan ini ya. Astagfirullah, astagfirullah. Wah, saya juga belum serius nih. 2, amarah, nafsu amarah. Lihat yang kemarahan sekarang ya, dalam demo-demo dua belah pihak saling menyakiti, betul tidak? Nafsu amarah itu ujungnya zolim. Karena tidak puas pertama kata-kata, selesai kata-kata pasti dengan fisik. Dan ujung dari amarah ini mesti adalah untuk berbuat zalim. Ketakwaan itu justru sebaliknya dari mengumbar amarah. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Coba lihat ini. Orang yang takwa senang berinfak dalam lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan orang-orang. Jadi tidak bisa termasuk ahli takwa orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, kedendaman. Karena salah satu syarat takwa adalah bisa mengendalikan amarah.
Bukan tidak jengkel, jengkel normal ya. Jengkel, kesel, kecewa, sedih, sakit hati, itu normal, normal. Kalau enggak ada perasaan itu kita tidak normal. Karena amarah itu diciptakan oleh Allah untuk menjaga izah, membela agama, membela keluarga, membela kehormatan. Yang jelek itu adalah selalu marah-marah. Udah ingat ada 4 rumus itu belum? Ingat tidak? Enggak ya, udah saya nggak usah. Ini ya Bu, lambung ini bisa naik asam lambungnya kalau jengkel. Jadi daripada saya jengkel, mendingan saya nggak usah nanya, ya kan? Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Begitu. Saya nggak akan nanya tentang 4 itu. 1, mudah marah, susah reda. Ini terburuk. Dikit-dikit marah dan marahnya itu 7 turunan dendam. 2, susah marah, susah reda. Ini nafsu. Memang dia sabar, tapi sekali dia terluka hatinya, nggak bisa reda. Lama, bisa musuhnya tuh lama. Padahal susah marah, tapi sekali marah. Susah marahnya bagus. 3, mudah marah, mudah reda. Tapi mudah marah, mudah reda seperti ini. Maaf. Saya pinjam dulu ya. Bukan pinjam. Mudah marah, mudah reda. Kamu ini gimana sih? Maafin saya ya. Udah keburu begini. Mengerti kah? Harus mengerti, hadirin. Kalau nggak ngerti asam lambung naik. Jadi kalau kita udah ngelukain hati orang, ya emang kita minta maaf, tapi hati orang udah keburu gini. Lama ini harus disetrika. Itu yang keberapa? Alhamdulillah, untung benar jawaban. Yang keempat, susah marah, mudah reda. Ini yang terbaik. Kasus Sampo, jenderal termuda, hancur di penjara seumur hidup karena amarah. Ketua KP titik-titik, copot karena kalah oleh nafsu juga. Ya. Ada lagi, jadi gimana supaya kita bisa menahan marah? Ya kita harus sangat siap dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita. Halo? Biasanya kita ingin selalu cocok. Nah ini agak berat buat kita karena kenyataan dalam hidup tidak selamanya cocok. Kemarin dengar ceramah dari almarhum Syekh Ali. Semoga Allah mengalirkan pahala. Ciri orang ikhlas itu, kata beliau, kan beliau ada yang datang, Syekh itu ada ustadz itu ngomong, yes, sana, jangan ke sini, bicarakan keburukan orang lain. Nanti saya kalau ketemu orangnya jadi nggak enak. Saya tidak mau hati saya kotor ketemu dengan saudara saya. Apapun yang mau dikatakan orang, saya nggak mau dengar.
Karena kalau udah dengar, jadi nggak enak kita, ya kan, kepikiran, nggak bisa enggak. Kita kan manusia normal, ada rasa sedih, rasa luka. Hah? Enaknya jadi anak kecil bebas begini. Coba kakeknya begini, manya, jadi masalah. Lanjut. Kita harus punya program bisa mengendalikan amarah. Karena ini syarat menjadi orang takwa. Menahan amarah dan memaafkan. Kita harus mempersiapkan diri, hidup ini tidak selamanya cocok dengan keinginan kita. Benar? Ada lagi nafsu lainnya, nafsu serakah, tamak. Ya, kita sedang diperlihatkan oleh Allah, jangan nyebut orang. Saya tahu ibu udah gak kuat. Ya begitulah, tamak itu membuat orang menjadi celaka. Serakah itu bagian dari nafsu. Apalagi kalau tamaknya ini mengakibatkan ada hak-hak orang lain yang diambil. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.